Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Putra Jaya Manual Tech. Kali ini kita akan membahas ini baru pembahasan ya. Dan untuk hasilnya berfungsi atau tidaknya kita belum tahu. Cuma sekedar gagasan atau pemikiran sesaat. Kita akan membahas blok Ninja blok Ninja Kiss ya. Ninja Jawa, Ninja Kiss yang belum Superkip. Kali ini kita akan berimajinasi ya, berimajinasi dan entah kapan mau kita coba dipraktekkan, yaitu tentang bagaimana membuat katup variabel atau yang kalau di Ninja yang udah Superkip itu bisa dikatakan katup higipnya itu. Nah, gimana toh perbedaan blok Superkip sama Ninja Jawa? Kalau di Ninja Superkip itu ada katup variabelnya di samping ya, yang berfungsi memberikan tenaga atau torsi bawah ketika RPM masih di bawah 7000 RPM. Contohnya ini. Ketika mesin masih di bawah 7000 RPM, katup Superkip masih menutup sehingga lubang exhaust yang berfungsi atau yang terbuka adalah hanya lewat lubang utama yang tengah. Sedangkan kalau mesin ini yang kita katakan, yang kita bahas, misal kita contohkan di mesin standar ya. Kalau mesin masih di bawah 7000 RPM, katup variabel ini masih nutup. Jadi lubang exhaust yang tambahan katup variabel yang samping ini, yang sini sama yang sini, ini belum terbuka. Jadi motor akan lebih kuat untuk nanjak atau responsif di putaran bawah ya. Karena lubang yang tengah ini kan lebih pendek daripada lubang yang di samping ini, dua kanan kiri ini. Dan ketika udah 7000 rpm, kalau di motor Ninja standar itu katup variabel ini akan terdorong atau diputar oleh mekanisme Superkip yang ada di bak kopling. Yang cara kerjanya itu seperti puli pada motor matic. Ada 3 bola baja itu yang kalau udah RPM tinggi mendorong puli ke kanan ya. Terus mekanisme kipnya itu seperti cakaran pada rasio itu. Kalau pulinya terdorong, nanti cakarannya ikut terdorong juga ke kanan dan akhirnya akan memutar tuas yang ada, poros yang ada di biasanya jadi itu ya, kanan blok kopling di kanan blok silinder itu, dan akan memutar gigi ini, membuka. Kalau di 7000 rpm, lubang itu variabelnya itu akan membuka dan mengalirkan gas sisa pembakaran lewat lubang variabel tadi yang sekunder itu, kanan kiri. Karena ini tingginya lebih tinggi dari lubang utama, jadi motor akan teriak atau melaju lebih kencang dari posisi sebelum katup variabel ini buka. Nah, karena di Ninja Kiss atau Ninja lama yang all itu ya, itu belum ada mekanisme Superkip ini, maka memang tidak bisa dipungkiri, memang Ninja Jawa atau yang belum ada Superkipnya itu bawahnya memang agak lemot dan boros, karena dengan lubang yang tingginya tetap nggak bisa
Kalau ini kan kalau udah 7000 rpm superkipnya buka baru atasannya jalan ya motornya. Jadi kalau buat rpm dari bawah menengah responsifnya bagus yang Ninja Superkip. Nah, kalau di Ninja Jawa kan belum ada itu katup variabelnya itu. Jadi motornya memang agak boros dikit ya daripada motor yang Ninja yang udah Superkip. Apalagi kalau main di daerah pegunungan yang sering buka tutup gas atau yang membutuhkan tenaga bawah, itu pasti Ninja Kiss itu agak lemot. Nah, kalau kita mau upgrade dari blok Ninja Kiss ke blok Superkip itu kan agak banyak ya modalnya. Pertama yaitu harus beli blok sama set mekanisme Superkipnya, itu enggak sedikit ya, paling enggak dana minim 2 juta ya, itu baru bisa beli blok lepasan yang masih lumayan bagus belum OB sama mekanisme Superkipnya. Kalau blok kopling sama, cuman tinggal beli pengisi mekanisme Superkipnya itu aja. Nah, yang kita bahas sekarang kan bagaimana caranya blok Ninja Kiss atau blok Ninja Jawa ini bisa seperti Ninja Superkip, bawahnya tetap responsif dan lebih irit BBM jika buat nanjak-nanjak atau di jalan yang padat yang sering buka tutup gas ya. Nah, ini untuk di Ninja Kiss sendiri, fungsi dari tabung kisnya ini fungsinya buat induksi bahan bakar sisa bahan bakar yang belum terbakar sempurna yang ikut terbuang keluar ke lubang exhaust dan tersimpan di tabung kis ini. Ketika ada proses, kalau di empat overlap ya, ini ada tendangan balik dan si gas yang belum terbakar ini akan terhisap lagi ke ruang bakar, dan itu baru akan terbakar sempurna. Itu juga bisa bekerja ketika kita menggunakan knalpot yang mendukung, karena tidak semua knalpot itu bisa memberikan efek tendangan balik ke silinder atau ke ruang bakar yang bagus. Knalpot yang bagus itu pasti menghasilkan tenaga yang enak. Kalau knalpot yang terlalu los itu pasti motornya malah lama naiknya ya, istilahnya ngobok, dan atasnya malah lama naiknya dapatnya RPM. Nah, kita kesampingkan dulu ya ini fungsi dari tabung kis ini. Sekarang bagaimana caranya blok Ninja Jawa atau blok kis ini bisa berfungsi, bisa istilahnya ada katup variabelnya. Dari kemarin-kemarin saya udah mikir bagaimana caranya blok Ninja Jawa ini bisa terpasangi katup variabel. Kalau di Yamaha itu ada istilahnya, kalau di Ninja di Kawasaki disebut Hiccups, mekanisme Hiccups. Di NSR ada RC valve. Kalau di Yamaha itu namanya apa itu? YPVS atau apa kalau nggak salah. Nah, kemarin saya mikir-mikir, saya lihat-lihat kok di blok Ninja Jawa itu ada lubang yang masuk dari lubang utama exhaust ini ke atas ke tabung kis ini ya.
Ini misal kita sampaikan dulu fungsi dari tabung gas itu sendiri. Nah, lubangnya itu misal kita masukin as seperti ini ya. Kita masukin as, ini katakanlah as seadanya dulu ya buat contoh. Kita beri as. Lalu di lubang exhaust ini yang ada asnya ini, misal kita berikan katup seperti di karburator vakum itu misal ya. Ini buat contoh dulu dari karton. Nah, misal ini asnya ini udah ada bagian yang datar ya buat masang atau baut katupnya, koinnya ini. Ini bisa, kalau kita sementara kita contohkan full gini ya, full yang bisa nutupi lubang exhaust ini. Nanti misal kalau kita udah jadi uji coba, kita bikin katup di sini, bisa kita coba full begini sama yang besok kita coba yang setengah. Tapi di sini kan yang kita belum tahu apakah katup variabel ini hanya berfungsi ketika posisi si lubang itu terdapat maksudnya posisi si lubang variabelnya itu lebih di atas dari lubang exhaust utama, atau seperti ini, yang intinya kan memampatkan gas hasil pembakaran biar nggak langsung terbuang keluar ya guys. Jadi hasil pembakaran itu nggak langsung keluar. Kalau di superkip kan itu bermainnya antara lubang exhaust utama sama lubang exhaust yang di superkip itu lebih tinggi yang superkip. Jadi ketika superkip udah buka, nanti yang bekerja lubang yang variabel yang lebih atas, jadi motor atasan akan lebih jalan. Tapi di sini kita intinya cuma untuk mengatasi bagaimana Ninja yang kis itu bawahnya agak biar nggak lemot ya, karena lubangnya terlalu tinggi dari lubang porting standar blok Ninja Kips. Jadi intinya kita memberikan tahanan atau membuat gas buang itu nggak langsung terbuang gitu aja. Jadi ada yang nahan gitu, ada yang menghambat gitu. Misalnya ini as sudah kita tipisi ya. Terus ini koinnya atau katup kupu-kupunya ini kita tempel di sini terus. Lalu ketika motor RPM bawah itu misal katupnya ini nutup sebelah gini ya. Jadi lubang exhaust tertutup separuh. Itu kan otomatis gas hasil pembuangan nggak langsung terbuang los gitu guys. Itu mungkin saja ini bisa berguna untuk mengatasi tenaga bawahnya Ninja Kiss yang kadang kalau udah di porting terlalu low, jadi bawahnya itu lama naiknya. Itu kita bikinkan katup gini ya. Kita bikinkan katup gini. Ini bisa saja nanti misal kita udah bikin asnya yang beneran, nanti di sini kita bikin ini asnya yang ke bawah terus dikasih tuas ke samping gitu. Terus kita bisa lubangi sini atau di depan untuk diikutkan ke sulur gas. Jadi misal kita besok jadi bikin ini, kita realisasikan, kemungkinan kita harus modifikasi di kabel gas yang dapat di karburator itu kita carikan lagi pertigaan ya. Jadi seperti sulur gas aslinya itu kan udah terbagi menjadi dua, satu ke oli samping, pompa oli samping, yang satu ke karburator. Nah itu kalau besok kita jadi bikin yang masuk ke karburator, kita carikan paralel lagi buat di cabang yang satu untuk narik menggerakkan katup variabel ini. Bisa nanti ini dilubangin terus dikasih
di sene atau di tab, dikasih drat buat setelan sulurnya, atau bisa di sini. Pokoknya besok kita coba, kita bikin try and error. Harus kita coba biar tahu ya kelemahannya di mana atau kelebihannya di mana. Jadi ketika RPM masih di bawah, mungkin kita atur di bawah 7000 RPM atau di 5000 ya, katakanlah 5000 RPM aja biar enak. Di bawah 5000 RPM ini belum buka, jadi lubang exhaust yang berfungsi cuma sebelah. Dan nanti ketika udah 5000 RPM ke atas, ketika as tuas ini ketarik, misal diputer, kan kalau nanti ada tuasnya tambahan, ditarik dari samping ini bisa muter gini. Nah, muter kan bisa membukakan si katup ini, katup variabel set. Nah, nanti ini jadi bisa membuka penuh dan aliran gas buang lebih lancar. Jadi seperti kalau nggak pakai katup ya, los. Nah, cuman kita belum tahu itu besok itu bisa berfungsi atau lubang variabel itu harus mengatur tinggi rendahnya lubang exhaust gitu ya. Oke, so kita harus mencoba ini dibikinkan as yang ngepres sama lubang aslinya. Tentu saja jangan lupa dikasih seal ya, biar hasil pembakaran udara panas campur oli itu enggak naik ke sini, ke mekanisme pemutarnya nanti. Jadi as, besok kita bikinkan as, terus dikasih kalenan dibubut buat dikasih seal o-ring. Oke, intinya gini. Terus kalau asnya udah diputar, ini akan membuka set gini. Bisa kita bikinkan separuh, bisa kita bikin separuh lingkaran gitu, atau kita bikin penuh ya. Tapi kalau kita bikin penuh kayaknya malah nggak enak. Jadi mungkin besok kita harus bikin separuh lingkaran gini aja, terus bisa dikasih ke sisi yang kanan gini juga bisa. Tinggal kita gimana ngaturnya, nanti sulurnya mau dari arah mana ya. Di sini juga bisa atau di sini. Nah, ini untuk sementara kita cuma baru bayangkan ya, berfungsi atau enggaknya besok kita setelah bikin kita praktekkan. Karena lubang variabel itu yang bagus memang mengatur tinggi rendahnya lubang exhaust yang bagus loh, seperti aslinya lubang superkip di Ninja itu. Tapi kan kita belum tahu hasilnya seperti apa kalau kita belum coba ya. Mungkin ada teman-teman yang mau ikut nyoba, silakan, gak apa-apa. Dan kalau berhasil di tag ke akun saya besok, boleh di IG atau di YouTube gini. Terus kalau as sudah diputar set, nah ini buka gini. Tapi knalpot harus lubangnya kalau bisa sama ya dengan lubang packing knalpot ini, biar nggak nabrak ini si lidahnya atau lempengannya ini gitu. Kalau dulu saya mikirnya blok superkip aja, terus tapi mekanisme pemutar superkipnya dikasih sulur gas gitu aja, mikir saya dulu. Ini dikasih sulur gas gitu, tapi kok bentuknya kurang klasik ya, kurang menjiwai untuk Ninja Jawa atau Ninja Kiss. Ini terlalu banyak part-part piranti-piranti ini yang buat hasas. Jadi besok kita atur, misal Mas, nah kalau ikut di kabel gas berarti nanti pembukaan katup variabelnya tergantung gasnya dong. Gasnya diputar sedikit udah ikut membuka dong itu
katup variabelnya. Ya enggak Mas, nanti kita bikin pakai per. Sulur yang dapat di tuasnya ini nanti ada pernya depan belakang. Jadi kita nanti ngaturnya keras atau empuknya si per itu ya. Jadi ketika gas ditarik sedikit, misal pernya yang belakang itu dibikin empuk, gas ditarik belum mampu buat neken per yang di depannya sini. Jadi ini nanti dibor, terus sini masuk kabel sulurnya, koplingnya pakai sulur gas atau pakai sulur gas aja ya yang lebih fleksibel. Sulur gas dimasukin sini, terus dikasih per. Setelah per baru si kabel gas tadi besok kita masukkan ke tuas ini yang udah ada tambahannya gini. Masuk terus belakangnya nanti per lagi, per tapi yang empuk, yang lembek gitu aja. Itu buat ngatur di RPM berapa katup ini akan membuka gitu. Ya ini baru pikiran omong kosong ya lur, jangan di komen yang share dulu aja. Oke, kita cuma baru pikiran omong kosong lah ibaratkan, tapi kita harus mencobanya biar nggak penasaran ya. Ya memang harusnya lubang variabel itu letaknya intinya lebih tinggi dari lubang exhaust main exhaust atau lubang exhaust utamanya. Jadi ketika lubang exhaust yang tengah yang utama ini baru main, motor akan lebih enak dan responsif. Tapi setelah kalau di Ninja Supercube setelah 7000 rpm lubang variabel ini katupnya membuka terus mengalirkan gas lewat lubang exhaust utama dan lewat ke lubang variabel. Oke, jadi gitu dulu guys, kita besok bikinkan dulu koinnya atau kita besok coba kita bikin dari bahan besi atau pakai uang koin dibubut atau gimana, entah. Penting kita udah merencanakan teorinya dulu ya, tapi jangan ditunggu-tunggu dulu soalnya saya juga nggak terlalu slow untuk hal-hal yang percobaan seperti ini. Jadi cuma buat saya sampein aja kalau pas lenggang. Boleh dicoba buat teman-teman yang pecinta Ninja Ninja Jawa atau Ninja Kiss ya, yang belum ada Supercube-nya. Nah gini, set, ini dipotong aja daripada nanti gambarannya teman-teman bingung ya. Ini juga maaf untuk pemegang HP-nya nggak punya tripod, kita letakkan di kursi ya, kursi cafe ini. Nah intinya begini, bisa asnya ini seperti ini terus di gerinda tengahnya atau dibawa di samping itu juga boleh, besok tergantung gimana bagusnya aja posisinya. Itu kalau kita kemarin mikirnya misal katup variabelnya ini dibikin panjang masuk ke sana, terus mainnya kerjanya itu ditarik naik turun, itu kayaknya malah sulit, angel mikirin lur. Mending gitu aja dulu, model di samping gini. Nah ini nutup gini kalau di RPM rendah. Nanti kalau udah RPM tinggi si tuas ini ketarik, nah ini buka set gini, set gini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, cukup segini dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pecinta Kawasaki Ninja Kiss atau Ninja Jawa ya. Jangan menyerah, walaupun blok Jawa ini sebetulnya kalau putaran atas juga sebetulnya kalau cuma buat spek jalan-jalan San Mori itu masih bisa ngimbangin blok Supercube, walaupun bawahnya keteteran dulu.
Oke, cukup sekian dulu lur bincang-bincang kita malam ini. Kita lanjut besok setelah kita bikinkan ubo rampenya ya. Kita praktekkan bikin di sini. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga tetap sehat, tetap semangat biar bisa oprek mesin setiap hari lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.